Nah, kita juga pengen tahu nih cerita berlebaran dari Gubernur Jawa Barat. Ya. Ada Ridwan Kamil bersama rekan kita ada Tiara Harahap. Nah, ini kalau pemirsa sudah melihat Tiara kemarin di jalanan mengabarkan soal informasi perjalanan mudik, nggak pulang-pulang kayaknya. Jadi cerita dikit soal Tiara. Tiara ini adalah salah satu tim arus mudik. Jadi udah berangkat dari tanggal 23 April sampai hari ini tanggal 2 Mei, itu 10 hari di lapangan. Selamat Lebaran ya Tiara, terima kasih loh informasinya kemarin selama mudik. Hari ini Lebarannya bareng sama Gubernur Jawa Barat, setelah itu bareng keluarga kayaknya. Betul. Silakan Tiara. Iya, selamat Lebaran juga Ken dan juga Adit serta pemirsa. Betul sekali, sekarang ini saya lagi ada di Bandung ya. Setelah kemarin 10 hari memantau seperti apa sih arus mudik setelah 2 tahun lamanya kita tidak bisa mudik. Nah, mumpung lagi ada di Bandung, saya juga ingin mengajak Ken, Adit dan juga pemirsa untuk berkunjung melihat secara langsung seperti apa suasana Lebaran di kediaman Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang biasa kita sapa Kang Emil. Kita langsung masuk kali ya. Ini kalau bisa saya gambarkan sedikit kan, ini rumahnya nyaman banget. Rumahnya juga banyak sekali tanaman-tanaman rimbun gitu ya. Jadi adem gitu lihatnya ketika saya datang. Wah, ini identik dengan rumah-rumah yang ada di Bandung, Jawa Barat begitu ya. Kita langsung panggil kali ya Kang Emil. Assalamualaikum Kang. Waduh, semalam ketemu, sekarang ketemu lagi Kang. Iya, semalam mengecek lalu lintas malam takbiran. Malam takbiran ya. Alhamdulillah sudah Lebaran. Baik, ini rumah ibu saya. Rumah masa kecilnya Kang Emil berarti ya? Dari kecil. Oke. Masih TK, SD, SMP tinggalnya di sini. Ini nama ayah saya. Nama ayah. Dari tahun 70-an masih ada. Silakan masuk. Oke. Permisi ya Kang ya. Nah, ini ruang tamunya. Jadi tiap Lebaran pastilah ke sini karena kalau ayah sudah meninggal, kalau ibu masih ada. Terus apa yang identik dengan rumah ini Kang yang tidak bisa dilupakan oleh Kang Emil? Ya, ini kan rumah kecil sudah direnovasi berkali-kali, tapi pas Covid saya kan jadi punya hobi melukis. Nah, ini ada satu lukisan spesial buat ibu saya. Oh, ini karya Kang Emil nih? Iya, lukisan saya. Luar biasa, Masya Allah. Ini ceritanya tentang hidup ibu saya. Ini ibu saya pakai kerudung. Oke. Terus ini anak-anaknya, ada 5 yang masih hidup, saya nomor 2. Di sana ada 2, saudara saya udah meninggal. Oh, ini yang sudah meninggal juga digambarkan di sini ya Kang ya? Ya, terus ini ayah saya yang sudah duluan ke surga, kira-kira gitu. Masya Allah, ini penuh arti ya Kang ya, iya, ini nanti lukisannya. perahu kalau ibu saya berpulang, nyusul ayah saya ke surga. Masya Allah, indah sekali. Ini karya dari Kang Emil. Iya, sekarang kita lihat. Pakai cinta. Spesial pakai cinta. Karena Lebaran kan penuh cinta. Nah, Betul kita masuk sekali. ke ruang Nah, ini kalau di hari pertama Lebaran nih Kang, lagi ngapain aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Ini ibu Izin saya. berkunjung, ibu. Saya Tiara dari TV One. Iya. Ini bibi saya. Ini. Assalamualaikum Bu. Ini lagi kumpul-kumpul ya? Iya, tapi sebelum ke sini kita masuk ke ruang rahasia dulu. Waduh, kemana nih pemirsa? Nah, kemana nih Kang? Sebuah ruangan. Ruangan ini spesial ya Kang ya? Spesial. Kayaknya nih. Oke, kita masuk. Waduh. Oh, saya tahu pemirsa kenapa spesial ini ruangannya. Coba juru kamera Billy bisa menunjukkan. Ini kayaknya lagi ngitung-ngitung THR. Ini namanya ruang kas negara. Lagi hitung-hitung THR ya, Ibu ya. Mau ngasih angpau. Karena kan banyak, itu biasanya kalau ketemu sama Kang Emil udah langsung begini, pada duduk begini. Ini langsung pada duduk manis. Ini ibu mertua saya, ibunya Bu Cinta. Ini Bu Cinta, ini anak saya, ini asistennya. Waduh, lagi nulis-nulis mantap. Amplopnya sudah jelas ya, satu-satu nanti. Adik-adik yang lainnya mungkin jangan khawatir nggak kebagian karena lengkap semuanya ya. Baik. Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan. Ya. Kita mungkin mau lihat-lihat ke momen yang lain di pemirsa ya. Jadi ruangan keluarganya ya sederhana sebesar ini. Tapi semuanya berkumpul, ya, hikmat gitu ya. menjadi hangat karena berkumpul semuanya. Kang, kalau di hari pertama biasanya ngapain sih Kang? Oh ya tentunya. Aktivitasnya di hari Lebaran. Sebelum punya jabatan publik, pasti sholatnya memang di sini. Oke. Di komplek ini, komplek ibu. Tapi sejak jadi wali kota gubernur karena ada kewajiban, hari pertama pasti sholat dulu. Skala kota atau skala provinsi. Ya. Nah, setelah itu baru
hadir ke sini ke rumah ibu kandung saya, Ibunda. Untuk sungkeman, Untuk kemudian sungkeman, juga alhamdulillah. tradisinya apa sih Kang kalau boleh tahu? Ini kan biasanya setiap keluarga berbeda-beda ya pemirsa ya. Kalau Kang Emil sendiri apa? Kalau dulu sih zaman kecil nggak ada ngasih-ngasih angpau ya. Oh gitu. Tapi sejak 10 tahun tiba-tiba entah Jadi- kenapa. Jadi ada tradisinya Tradisi adalah ngasih ngasih angpau. Nah ini Ibunda ini usianya berapa kita? 80, Tadi saya sempat dibisikin. 83. Ya. Kalau ibunda dari Kang Emil panggilannya Maci ya Kang Maci. Emil ya. Maci. Artinya Mak Cigadung. Mak Cigadung. Karena semua nenek dipanggil emak di keluarga kami. Karena tinggalnya Cigadung, jadi Maci. Mak Cigadung. Maci itu artinya Mak Cigadung. Kalau yang tinggalnya di Dago, Madago. Yang Kalau tinggalnya Sesuai di dengan Coblong alamatnya. jadi Maco. Maco. Macoblong, makanya Cigadung. Maci ini ikut mempersiapkan menu-menu hari ini nggak sih Maci? Kalau misalnya kita lihat kan ada menu-menu khas Lebaran gitu. Kalau Maci tahu ke favoritnya Kang Emil ini apa sih Maci? ya, pokoknya semua sudah disiapkan tanpa Maci yang menyiapkan. Ada yang bantu juga karena udah sepuh juga. Oke. Tapi standar ketupat Lebaran. Ketupat selalu. Lebaran itu nggak boleh ketinggalan karena wajib sekali ya. Maci, makasih banyak. Nah, ini kita mau Tuh, Maci lihat-lihat juga dulu. dapat angpau Dapat. tuh. Nggak ketinggalan ya Kang ya. Ya. Oke, Kang, ini kalau misalnya ngomong soal Lebaran, seperti yang tadi sudah di-mention, ada ketupat itu, menu khas Lebaran dari keluarganya Kang Emil ini apa aja sih? Boleh lihat ya, Oh, boleh. Ibu ya? Boleh, oke. Kita langsung cari tahu. Yang khas yaitu adalah nasi kebuli. Nasi kebuli. Bikin oleh adiknya Kang Emil, udah jagoan banget. Wow. Ada nasi kebuli. Nah. Boleh dijelaskan ini apa aja Kang yang menjadi menu favorit? Pastilah ya, di seluruh rumah-rumah tangga di Indonesia, yang sederhana maupun mewah, tetap harus ada namanya opor Menu ayam. wajibnya. Betul, betul. Ketupat, opor ayam itu udah berjodoh ya, udah Wajib tidak mungkin ada ya. terpisahkan. Lain-lain sederhana ada rendang, kemudian karena adik saya hobi bikin nasi kebuli ya, ada tambahan nasi kebuli dan suasana, yang penting kan suasananya. Suasananya, kebersamaannya. Saya yakin di kampung, di kota, di mana-mana menu ini pasti hadir. Pasti Setahun hadir. sekali hanya Iya. di Lebaran. Ini dipersiapkannya sama Ibu langsung atau gimana, Bu? Ini sama Maci. Sama Maci. Maci, ya, Jadi dari resepnya timnya. ini sebenarnya resep rahasia dari Maci ya? Iya, ini resepnya Oke. Maci dari dia. Baik, kalau gitu. Nah, ini ngomong-ngomong menu, biasanya kalau misalnya setelah sholat, sungkeman apa langsung dihidangkan atau seperti apa nih? Oh enggak, kita biasanya kan sholat masing-masing dulu Mm-mm, kan. Masing-masing ada, kami tuh tadi di gazebo kan. Nah dari gazebo terus kemudian langsung ke sini. Jadi memang makan pertama itu biasanya di mertua atau di mamahnya Kang Emil dulu. Nah di situ sudah ada saudara-saudara, sepupu-sepupu ya, kakak beradiknya Kang Emil. Kita ke sini dulu, nanti baru bergantian Ya. dari sini ke orang tua saya. Jadi setelah dari orang tua kandung selesai, biasanya kita ke sesepuh. Ya, sesepuh. Sesepuh Jawa Barat, kita coba akan ke Pak Solihin GP, kita ke saudara-saudara yang sudah sepuh-sepuh juga. Habislah sampai asar. Iya, gitu. sama. Seharian ya. Keliling-keliling, ya. Baik, kalau biasanya kalau di hari kedua Lebaran ini ngapain aja, Ibu? Kalau hari kedua biasanya kita ke kampung. Nanti ada kampung saya di daerah Cimaung Banjaran. Nanti di situ biasanya Kabupaten cuma Bandung. seharian Kabupaten Bandung. Biasanya seharian. Biasanya kita motor-motor. Jadi hari kedua segala ke macam. kampungnya Ibu Cinta, hari ketiga ke kampungnya saya. Nah, itu ke Subang. Bergantian ya. Oh, di Subang. Emil ini, waduh luar biasa. Jadi satu kakek semuanya ada 1.000 orang Hampir ya. 1.000 Hampir 1.000 orang. turunannya, ya. Turunannya 1.000. Jadi kita udah kayak yang, tapi ini memang sudah 2 tahun ini Jadi ya. urutannya kita tuh gini, sulit hari sekali pertama sholat dengan ibu kandung, sowan ya. Hari keluarga inti kedua lah ya. baru kerabat yang besar sudah Kerabat yang kumpul. lain. Tapi hari kedua jatahnya keluarga Ibu Cinta. Ibu Cinta. Saya ke sana. Nanti hari ketiga gantian kerabatnya keluarga besar saya. Oke, siap. Baru hari keempat baru normal. Baru normal lagi ya. Nah, Kang, ini kan kita sudah 2 tahun lamanya gitu ya, Kang ya. Kita nggak berlebaran atau bahkan mereka yang mungkin ini antara tempat kerjanya dan juga rumahnya ini beda kota itu nggak bisa mudik gitu ya. Makna dari Lebaran tahun ini, Kang dan juga Bu Cinta, ini apa aja sih? Saya tadi waktu diberi kesempatan menyampaikan pidato lah ya di ribuan jamaah, saya sangat terharu. Ternyata nikmat Allah yang namanya bertemu kan tertahan 2 tahun ya. Ya.
yang dulu kita anggap biasa aja, Betul. ternyata mahal sekali Mahal kan. sekali waktunya. Pada saat sekarang COVID kami sudah surut kan, tinggal 1% di rumah sakit, kita boleh lebaran asal prokes, rasa bahagianya luar biasa. Itu mah nggak tergantikan. Ibarat nikmat dicabut, dikasih lagi kan, Betul. baru kerasa. Nah, itu makna tahun ini tuh ini. Sambil saya berdoa tadi, mudah-mudahan tahun-tahun berikut jangan ada lagi lah mara bahaya ujian ya, sehingga kita bisa beribadah. Tanpa kita dibatasi bisa, begitu ya Kang ya? ya tanpa dibatasi, mudiknya juga normal. Karena ada kenaikan mudik juga kan, Nah ya, 40%. 40% itu di Jawa Barat ya Di Kang Jawa ya? Barat lebih Siap. banyak, naik 40% dibanding tahun 2019 sebelum COVID. Menandakan memang orang rindunya udah nggak ketahan. Iya betul, bisa dikatakan membludak gitu ya Kang ya? Membludak banget ya, tapi masih terkendali. ya, alhamdulillah. Makanya setelah ini saya kerja lagi kan, Pasti, ngecek kembali lagi pariwisata ya. karena pasti macet apa dan seterusnya. Tapi Nah. kalau pribadi 3 hari. Baik. Nah itu untuk wisata apa yang dipersiapkan Kak? Karena memang kan kita ketahui seperti data tadi saja sudah meningkat sedemikian banyak gitu Betul. ya. Ini pasti tempat wisata udah menjadi sasaran warga-warga yang mau menikmati masa libur lebaran ini. Apa yang kemudian menjadi antisipasi dari Kang Emil? Ya, jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, satu kesiapan tempat ya, kedua kesiapan lalu lintasnya. Nah itu polisi-polisi sudah diatur, sehingga jangan kaget nanti kalau ada rute yang disatu arahkan misalkan. Ketiganya tetap prokes ya, cuci tangan, pakai masker, kemudian nanti pas lagi menikmatinya tolong kebersihan. Biasanya kadang-kadang pelajarannya nih wajib. ya, kita suka agak abai terhadap kebersihan. Nah itu himbauan sudah dilakukan. Karena saya yakin setelah sholat Idul Fitri ketemu keluarga pasti kan ngapain kan? Nah ngapain itu pasti rata-rata top of mind nomor satunya itu pergi piknik. Pergi piknik. Nah kalau jutaan orang melakukan hal yang sama kan kebayang ya. Iya betul, numpuk di satu titik gitu ya Kang ya. Iya, betul. Nah Kang, ini kalau lagi ngumpul-ngumpul biasanya di hari Lebaran, ini kira-kira apa sih kalau dari tahun ke tahun momen yang paling diingat mungkin sebelum-sebelumnya, mungkin zaman Kang Emil kecil gitu, apa yang diingat dari Lebaran ini Kang? Ya kalau saya dulu ketika masih punya nenek ya, Ya. kami itu sholatnya tidak di sini, tapi sholatnya di Sumedang. Oke, di Sumedang. Di tempat nenek saya. Nah itu momennya luar biasa karena dulu kita ingat punya mobil satu, tapi kecil. ya. Buat bareng-bareng ya Buat Kang ya? bareng-barengnya Iya, iya. gitu kan. Jadi akhirnya saya dan adik saya naik motor. Oke. Nah itu seru. Jadi keluarga yang lain naik mobil, saya berdua naik motor. Naik motor. Mudik-mudik ke Sumedang. Ke Terus di Sumedang. sana ada khasnya sampai hari ini orang ingat saya ingat opak. Opak tuh kerupuk khas Sunda dari ketan. Jadi Dari kayak ketan. rice crackers gitu. Yang di Tapi apa? langsung dimasak oleh nenek. Nah, terus langsung di atas perapian gitu. Iya. Jadi panas, di-barbecuein hangat. gitu Jadi ya. belum juga selesai, beres, udah habis sama cucu-cucu. Biasanya kalau ke Sumedang, nenek saya masih menyiapkan, membakar. Ya kan itu kan Saya udah jongkok nunggu gitu. Beres satu dimakan, beres satu Sama dimakan. kayu kan itu tuh, dicuci kayu, terus gitu kan, dibulak-balik, baru selesai ke sini udah habis sama cucu-cucu gitu. Terutama sama ini. Nah ini nih, yang paling senang banget. Yang paling seneng ya. Oke deh kalau gitu. Ini Kang Emil dan juga Bu Cinta, boleh nggak sih saya tuh ngicipin makanan ini? Oh, Kita boleh. prepare aja kali ya. Bu Lia siapin. Nah sementara saya mau ngicipin makanan dari masakannya Bu Cinta dan juga Maci. Sementara saya kembalikan dulu ke Ken dan juga Aditya Nugroho di studio ya. Saya mau makan-makan nih pemirsa.